Oke teman-teman, tadi kita kan udah siap menentukan topik yang kita pilih itu, lalu kita buat kuesioner dan kendala-kendala yang akan kita kembangkan gitu. Jadi kendala kita itu mengenai kurangnya memahami materi gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita membahas gimana isi PPT kita. Isi PPT kita ini itu membahas mengenai isinya itu mengenai computational thinking isinya. Jadi di sini computational thinking ada 4 langkah yang akan kita buat. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua pattern recognize, dan yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Yang pertama itu dekomposisi. Dekomposisi ini isinya nanti kita buat memecahkan masalah yang kendala yang tadi menjadi lebih kecil lagi biar mudah dimengerti pendengar nanti. Lalu yang kedua ini membuat pola-pola nanti. Ada nanti kita buat pola-polanya. Lalu yang ketiga abstraksi. Abstraksi ini mengenai hal-hal penting yang kan tadi kita buat materi kita itu mengenai PJJ. Jadi di sini kita terangkan nanti di abstraksi ini kita terangkan nanti bagaimana proses PJJ itu berlangsung gitu. Dan yang keempat algoritma. Algoritma ini berisi langkah-langkah. Langkah-langkahnya ini gimana aku bilang ya? Menjalankan suatu kegiatan. Langkah-langkahnya ini gimana apa aku bilang ini ya? Sebentar tunggu dulu. Algoritma ini kita buatlah nanti algoritma ini mengenai persiapan yang akan dihadapi selama PJJ. Jadi gitulah nanti isi PPT kita. Gimana nanti? Kasih pendapat dulu gimana nanti isinya lagi. Aku udah jelaskan mengenai metode-metode yang kita lakukan nanti, ada 4 itu mengenai computational thinking. Jadi topik kita yang kita ambil tentunya tadi dari kuesioner kita. Jadi topik yang kita ambil adalah sulitnya memahami materi pembelajaran selama PJJ gitu. Nah, setelah itu nanti kita kan akan memasuki komposisi kan. Di komposisi itu apa aja nanti kita buat? Kan tadi ku bilang di bagian dekomposisi ini kan masalah kita itu mengenai sulitnya memahami materi. Kan itu masalah besarnya itu kita buat. Jadi ini kita pilih-pilih menjadi masalah lebih kecil gitu. Di sini kita buat dulu apa penyebab dari sulitnya memahami materi yang dikasih dalam masa PJJ. Kasih pendapat dulu mengenai apa penyebabnya kurang memahami terhadap materi itu. Coba kita kasih pendapat biar bisa nanti kita buat di PPT kita. Kayak yang tadi yang udah dibilang lah, jaringan yang kurang stabil. Baru yang kedua faktor lingkungan yang tidak kondusif. Baru kan mau sekarang tiba-tiba pemadaman listrik buat misalnya pas lagi Zoom tiba-tiba gara-gara padam listrik jaringannya jadi nggak bagus gitu loh. Ada lagi yang lain? Terus ada lagi kayak kurangnya kesiapan mahasiswa dalam menerima materi dari dosen gitu. Oke. Kan ada juga kayak tugas yang deadline hari ini. Terus bukan cuma satu, ada 2 atau 3. Itu kan pasti bentrok kan, jadi bingung mau ngerjain yang mana. Kadang nggak semua kita kerjain, yang langsung kita pukul aja karena takut telat.
ataupun kadang ya udah biarlah telat tapi siap semua gitu. Jadi di situ yang susahnya kayak mana supaya bisa tepat waktu dan semua selesai. Itu sih dari aku. Banyak juga kendala ya akibat kurang main ini. Oke, setelah itu ada beberapa tadi yang kita buat kan, ada beberapa. Lalu setelah itu kita buat solusinya. Jadi gimana solusi agar mengurangi lah aku bilang istilahnya ya. Jangan dulu menghilangkan. Jadi gimana menurut kalian bagaimana solusi untuk pelajar mengurangi ketidaktahuan terhadap materi itu? Jadi yang pertama itu kita harus meningkatkan rasa ingin tahu kita dalam materi pembelajaran itu supaya kita dapat lebih mengerti. Semakin ingin tahu kita, semakin mengerti kita pembelajaran itu. Gitu. Menurut saya. Yang lain ada? Kasih solusi gitu. Kita juga harus rajin mengulang materi yang kita pelajari, karena kalau semakin kita ulangi, otomatis kita juga lebih gampang untuk mengingat dan mengerti pelajarannya. Itu sih kalau dari aku. Oke. Yang lain ada? Mempersiapkan sarana prasarananya, misalnya kan malamnya itu atau pagi-pagi sebelum masuk kuliah laptopnya udah di-charger biar baterainya full, terus dicek kuota internetnya masih ada atau enggak, biar kalau pas lagi PJJ gitu enggak terganggu, misalnya tiba-tiba pemberitahuan habis paketnya, kan itu masalah juga nih, itu tiba-tiba dia jadi enggak ikut kuliah gara-gara habis paketnya. Jadi harus kita siapkan lah jauh-jauh hari sebelum mulai jalannya gitu. Kalau dari aku sih kita cari referensi lain, bukan cuma dari dosen aja, materi-materi pelajaran kayak dari internet. Terus kan ada juga dosen suruh beli buku itu juga kita bisa belajar supaya makin nambah ilmu gitu, biar makin mengerti. Oke. Sedikit menambahi lagi aku ya. Solusinya itu bisa lagi mengulang kembali. Kan kita sekarang kan udah dibuat bentuk video, jadi disimpan di CIS gitu. Jadi kita bisa mudah gitu mengulang. Kalau nggak mengerti diulang, dilihat lagi gitu. Itu lagi dariku ya. Jadi udah bisa lah itu mengenai solusinya itu. Lalu sampai kita ke bagian metode pattern recognize. Di bagian pattern recognize ini kita membuat pola, mengenali pola. Jadi di sini kita membuat apa-apa aja pertemuan. Pertemuan lah kita buat. Misalnya kita buatlah berapa pertemuan dalam 1 minggu misalnya. Itulah dalam 1 minggu bisa. Lalu kita buat berapa menit waktu dalam masa pembelajaran gitu. Ada berapa sesi. Gitu-gitu aja kalau pattern recognition ini. Gimana, Pir? Pasnya itu, Pir? Ya, menurut saya juga begitu juga sudah pas. Jadi di dalam pattern recognition itu kita menjelaskan bagaimana kegiatan kita dalam 1 minggu itu. Apa-apa saja yang kita lakukan. Kenapa di dalam 1 minggu itu adakah kendala seperti itu dalam masa PJJ di pattern recognition itu? Oke. Jadi udah bisa lah itu ya mengenai pattern recognition ini. Oke, guys, udah bisa itu ya. Oke. Sampai kita ke bagian ketiga. Ke bagian ketiga itu abstraksi. Abstraksi ini memfokuskan hal-hal penting. Hal-hal pentingnya itu
kan kita materi kita itu mengenai apa tadi, kendala terhadap kurang mengertinya terhadap materi. Jadi di sini kita buatlah apa ya, pertama, coba kasih pendapat lah dulu, aku juga bingung sih mengenai abstraksi mas ini. Mengenai abstraksi. Oke, setelah kita pelajari bagian abstraksi itu kan tadi memfokuskan pada hal-hal penting saja. Jadi di sini materi kita itu mengenai kendala terhadap kurang mengertinya terhadap materi. Jadi di sini kita buatlah pendapat kita mengenai kenapa bisa gitu, kenapa bisa terjadi kendala tersebut. Jadi menurutku sendiri di bagian abstraksi ini kita buat pemberian materinya itu waktunya bagaimana, lalu kita terangkan lagi kendala-kendala itu, kita cantumkan apa saja kendala-kendala dalam masa PJJ itu. Misalnya kan kita buat saja nanti bagian abstraksinya itu waktu terhadap masa pembelajaran itu udah cukup. Namun yang menjadi kendala dalam PJJ itu sendiri ya kita sebutkanlah salah satu apa itu kendala-kendala yang ada selama PJJ. Begitu. Gimana, udah bisa itu? Banyak sih kendala-kendala di sini. Udah bisa lah itu. Oke. Bisa, terus nanti kita jabarkanlah kendala-kendalanya itu apa aja. Iya, itulah di bagian itu Iya. kita jabarkan. Lalu di bagian terakhir itu ada algoritma. Algoritma ini mengenai urutan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan. Kan kegiatan kita itu yang kita pilih topiknya itu PJJ. Jadi di sini kita cantumkanlah gimana kegiatan kita selama PJJ. Bisalah kalian ngasih pendapat gitu. Dari kuliah pertama kasih pendapat ya. Langkah-langkah pertama itu kita buatlah atau niat kita melakukan PJJ itu gimana gitu. Harus dapat kita motivasi diri kita agar memang benar-benar ingin kita melakukan PJJ itu gitu. Dia biar nggak malas kan. Jadi gimana yang lain, kasih pendapat dulu mengenai langkah-langkahnya itu. Setelah kita kasih hati kita untuk belajar, apalagi yang akan kita persiapkan mengenai terhadap PJJ maksud. Mempersiapkan kayak tadi aku bilang, mempersiapkan sarana prasarananya, laptop, kuota, buku. Yang penting-penting mau dipakai dia untuk besok lah gitu. Oke. Lalu gimana lagi? Terus Langkah-langkah yang bagus. kita juga harus menentukan lokasi di mana tempat kita untuk belajar gitu. Kalau nyaman kan lebih enak mengikuti kuliahnya gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku, kita harus ngatur waktu kita. Kan bukan cuma satu mata pelajaran aja yang kita pelajari. Jadi dibagi-bagilah biar kita bisa mempelajari semuanya. Oke, gimana Pir? Kasih pendapat dulu Pir. Jadi setelah kita tadi menentukan waktu kita memulainya dengan baik sebagaimana yang telah kita tentukan tadi gitu. Setelah itu kita memahami betul materi yang telah diberikan dosen-dosen tadi. Kita memahaminya, kita mengulangnya gitu. Oke, setelah kita pahami, kan ada saja itu yang belajar yang masih kurang mengerti kan. Jadi kita buatlah nanti di situ isinya mengenai belajar memberikan tanggapan atau pertanyaan mengenai materi itu. Kan nggak semua pelajar itu langsung mengerti gitu. Kan pasti ada itu pelajar yang ngasih pertanyaan kepada pengajar, gimana materi itu, kenapa bisa gini, kenapa gini, bagaimana ini gitu. Gitu aja kita buat. Lalu setelah dikasih pertanyaan,
lalu belajar itu mengulang kembali gitu, mengulang dan mengulang agar semakin mengerti, dan saatnya nanti tiba terhadap ujian bisa menjawab gitu. Gimana? Udah bisa kan? Sampai situ aja kita buat. Ya, menurut saya juga sudah mencakup itu. Iya. Ya, Sampai situ udah aja. pas Kan ya. 4 metode kita buat. 4 metode sampai algoritma. Jadi yang slide terakhir ya kita buat lah ucapan terima kasih gitu. Udah bisa itu. Oke. Oke. Oke.